Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Dan pagi hari ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus hanya untuk menyembah dan memuji nama Tuhan yang hidup. Kita angkat penyembahan kita. Allah yang suci dan Allah yang suci
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada saat pagi hari ini kita semua siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap menyantap makanan rohani yang sudah tersedia. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak hanya ingin menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selama ada virus COVID-19, kita tidak bisa berkumpul atau bertemu secara langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Sanak saudara, teman, rekan kerja, saudara seiman, dan lain sebagainya. Kita hanya dapat mendengar suara mereka lewat telepon dan melihat mereka lewat panggilan video dari beberapa aplikasi. Ada rasa rindu tentunya untuk bertemu dengan mereka secara langsung. Begitupun sebaliknya. Yesus rindu untuk bertemu secara langsung dengan orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, Yesus melakukan perjumpaan pribadi, pertemuan pribadi dengan Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, Yesus melakukan perjumpaan pribadi dengan Saulus. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namanya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah seraput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Sebelum berjumpa dengan Yesus, Saulus berkobar-kobar hati, mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Saulus juga bahkan berencana untuk menangkap semua pengikut Yesus. Apa yang terjadi setelah Saulus bertemu dengan Yesus? Saulus mengalami kebutaan. Saat buta, Saulus berdoa, Tuhan mengirim Ananias supaya Saulus melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Saudara, kita lihat di sini
sesuatu yang bertolak belakang. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus, Saulus memiliki sehat secara jasmani. Bahkan ia akan semangat yang berkobar-kobar untuk memusnahkan murid-murid Yesus dan menangkap orang-orang pengikut Kristus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Saulus mengalami keterbatasan fisik, mengalami kebutaan. Banyak di antara anak Tuhan yang juga mengalami hal yang sama seperti yang Saulus alami, sehingga timbul keraguan demi keraguan di dalam diri mereka. Ikut Tuhan kok kayak gini ya? Dulu saya nggak seperti ini. Kok berat banget? Banyak sekali rintangannya. Kita lihat di sini bahwa ada rintangan yang dihadapi oleh Saulus setelah bertemu dengan Yesus, yaitu kebutaan. Tetapi belajar dari Saulus, saat ia mengalami kebutaan, yang Saulus lakukan adalah dia berdoa. Saulus tidak mencari jalannya sendiri supaya sembuh dari kebutaannya, tetapi yang ia lakukan adalah berdoa. Di dalam kita menjalani hari-hari ini, ada banyak rintangan yang dihadapi anak-anak Tuhan, baik itu di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, dan di dalam pekerjaan. Apapun rintangan yang dihadapi saat ini, mari satu langkah yang harus kita ambil adalah berdoa. Mengapa harus berdoa? Yesaya 29 ayat 12-14a berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikanmu menemukan aku." Jelas sekali, apabila kamu berseru, datang untuk berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan. Apabila mencari, maka Tuhan akan menemukan. Apabila menanyakan, maka Ia akan memberikan menemukan. Sesuatu yang simpel dan mudah untuk kita lakukan supaya dapat keluar dari berbagai rintangan hidup, yaitu berdoa. Ketika Saulus berdoa, maka Tuhan mengirimkan Ananias sehingga Saulus dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Minggu ini adalah Reri Doa Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, aktiflah dalam Reri Doa tersebut. Yesus sanggup memberkati pelayanan kita. Yesus sanggup memberkati, memulihkan keluarga kita. Yesus sanggup memberkati usaha kita. Yesus sanggup memberikan pekerjaan yang baru bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini mungkin mengalami PHK oleh karena masa pandemi ini. Datanglah kepada pribadi Yesus yang luar biasa itu di dalam doa-doa pribadi kita. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini sampai di sini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sangat jelas berbicara kepada kami. Ini kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tahu keadaan kami. Tuhan kenal kedalaman hati kami. Saat ini apapun keadaan kami tidak ingin dibutakan oleh keadaan saat ini. Tetapi kami ingin melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu di tengah keluarga kecil kami. Ini kami Tuhan, pakai kami di tengah lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian pagi hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya kita diajar untuk terus bertekun di dalam doa kita dan setia di dalam jam-jam doa kita, baik secara pribadi dan juga kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Tredersen Gaza yang sudah melayani kita pagi hari ini. Kiranya terus diberkati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang hidupnya. Dan sebentar kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati kita mau menutupnya di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Tuhan, kiranya Engkau terus memakai kami Tuhan. Hidup kami hanya sementara dalam dunia ini sendiri. Untuk itu, kami terus mau memiliki kehidupan doa di dalam hidup kami ini sendiri ya Bapa. Sehingga hidup kami akan terus melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan, Engkau terus memakai kehidupan hamba-Mu, apapun yang dibutuhkan, yang digumuli oleh hamba-Mu, Engkau yang memberi yang terbaik buat hamba-Mu ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa kami yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan, Engkau terus memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pakai Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh tim yang ada di dalam bangsa ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh masyarakat di dalam bangsa ini sendiri. Tuhan, juga kami berdoa biarlah di masa pandemi ini kami juga berdoa untuk para dokter dan juga tenaga medis yang ada. Tuhan, Kau memberi yang terbaik ya Tuhan. Berikan mereka perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, mereka tetap terus semangat di dalam apapun yang mereka lakukan setiap hari. Dan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, sekali lagi Kau yang memberikan kekuatan, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih buat semua yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak mereka, berkati cucu-cucu mereka Tuhan. Berkati seluruhnya ya Bapa. Berikan perlindungan daripada Tuhan. Kesehatan ada pada kami ya Bapa. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai jumpa di minggu yang akan datang di tanggal 31 kalau tidak salah ya. Ya, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan ya menjadi kekuatan buat kita dan kita dapat turut dengan kehendak firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di akhir segmen ini. Dan terima kasih sudah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang setia memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati.